Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Amal. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi pada agenda ketiga, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang pertama, manajemen ASN atau manajemen aparatur sipil negara. Berikut adalah poin-poin penting yang akan dijelaskan pada materi ini. Yang pertama, menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kedua, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Dasar hukum manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan yang mengatur bagaimana sistem pengelolaan ASN. Seperti yang telah kita ketahui, pegawai ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ini tercantum dalam pasal 8 dan 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tugas dan peran ASN diatur dalam pasal 11 dan 12 bab 4 tentang fungsi tugas dan peran. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN itu sendiri adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah hak dan kewajiban ASN yang diatur dalam bab 6 pasal 21, 22, dan 23. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Ini tercantum tepatnya pada pasal 5. Berikut adalah beberapa fungsi kode etik ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Apa urgensinya sistem merit dalam manajemen ASN? Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN itu sendiri adalah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Berikut adalah manajemen pegawai negeri sipil. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan untuk P3K itu sendiri adalah
penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pelayanan publik bertujuan untuk memberi pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik dan praktek etiket pelayanan publik. Dasar hukum pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara pengertian pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis barang dan jasa. Yang pertama ada rivalitas rendah. Ini merupakan barang yang tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain. Contohnya seperti bus. Yang kedua itu ada ekskludabilitas rendah. Produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkan. Pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Layani dengan hati nurani. Pahami kembali hakikat dari pelayanan publik. Bangun budaya yang mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Jadikan pelayan itu sesuatu yang spesial. Berikut adalah pengertian dari etika dan etiket. Lingkup etiket pelayanan. Sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Apa itu Wall of Government? Wall of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Manfaat dari Wall of Government itu sendiri, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, dan menurunkan biaya atau cost, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu pelayanan.
Berikut adalah praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua ada pelayanan jasa. Yang ketiga ada pelayanan barang. Dan yang keempat ada pelayanan regulatif. Definisi e-government menurut Edi Satria diadaptasi dari World Bank adalah upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost efektif pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggara pemerintahan lebih bertanggung jawab serta transparan kepada masyarakat. Contoh penerapan e-government di Indonesia adalah Smart City Bandung dan Smart Kampung Banyuwangi. Asas-asas implementasi WOG menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang pertama ada asas kepastian hukum, ada asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Evaluasi pelayanan publik dilakukan oleh Mendagri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil evaluasi tersebut digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan atau non-fiskal kepada daerah.